Seorang miliuner mempekerjakan petani sederhana untuk merawat mansionnya. Tapi suatu hari dia pulang lebih awal dan menangis saat melihat apa yang telah terjadi pada keluarganya. Matahari terbit di atas lahan luas perkebunan Wibowo, menghiasi langit dengan warna keemasan yang menjanjikan hari panen yang berlimpah. Budi Wibowo, pemilik tanah subur ini, mengamati dari jendela ruang kerjanya. Pandangannya menerawang ke cakrawala. Di belakangnya, keheningan rumah sangat kontras dengan kesibukan para pekerja yang mulai bekerja di ladang. Budi menghela napas, mengusap rambutnya yang mulai beruban. Di usianya yang ke-50, dia adalah gambaran kesuksesan, pemilik perkebunan paling makmur di wilayah itu, dihormati di kalangan pengusaha, dan memiliki keluarga yang tampak sempurna dari luar. Namun, beban kesuksesan itu terasa seperti batu besar di pundaknya, dan kesunyian rumah mengingatkannya akan harga yang telah dia bayar untuk itu. Ketukan lembut di pintu membuyarkan lamunannya. "Masuk," katanya berbalik untuk melihat Sari, istrinya, masuk. Sari dengan rambut hitamnya yang diikat rapi dalam sanggul elegan dan gaunnya yang sederhana namun berkelas adalah gambaran keanggunan dan ketenangan. "Budi," dia memulai, suaranya lembut namun tegas. "Mandor baru sedang menunggu di luar. Kau ingat bahwa hari ini adalah hari pertamanya?" Budi berkedip sesaat kebingungan. Dia benar-benar lupa tentang perekrutan karyawan baru itu. "Ah ya, tentu saja," jawabnya, berusaha menyembunyikan kealpaannya. "Tolong suruh dia masuk." Sari mengangguk dan keluar dari ruangan. Beberapa saat kemudian, seorang pria paruh baya dengan kulit yang menghitam karena matahari dan mata yang ramah masuk ke ruang kerja. Dia melepas topinya dengan hormat sebelum berbicara. "Selamat pagi, Pak Budi. Saya Hadi Santoso, mandor baru untuk kebun dan tanaman kecil." Budi mengamatinya dengan seksama. Ada sesuatu dalam kehadiran tenang Hadi yang menginspirasi kepercayaan. "Selamat datang, Hadi. Saya harap kamu siap untuk bekerja. Perkebunan Wibowo memiliki standar tinggi." Hadi mengangguk dengan senyum tenang. "Saya di sini untuk memberikan yang terbaik, Pak. Saya telah bekerja dengan tanah sepanjang hidup saya, dan saya memahami bahwa setiap tanaman, setiap pohon membutuhkan perhatian dan perawatan untuk tumbuh dengan baik." Kata-kata ini menarik perhatian Budi. Ada sesuatu dalam cara Hadi berbicara tentang tanah yang bergema dalam dirinya, mengingatkannya akan gairahnya sendiri untuk pertanian, sebuah gairah yang belakangan tampaknya telah memudar di bawah beban, bisnis dan tanggung jawab. "Bagus sekali, Hadi," jawab Budi, merasakan secercah antusiasme lamanya. "Ayo, akan kutunjukkan kebun dan area yang akan berada di bawah perawatanmu." Saat mereka berjalan melalui wilayah perkebunan, Budi tidak bisa tidak memperhatikan bagaimana Hadi sesekali berhenti untuk memeriksa tanaman atau menyentuh tanah dengan tangannya yang kasar. Perhatiannya pada detail dan cintanya yang jelas pada alam sangat mengagumkan. "Pak Budi," kata Hadi saat mereka mendekati area kebun yang terlihat terabaikan, "dengan izin Anda, saya ingin menyarankan beberapa perubahan. Di sini, saya melihat banyak potensi." Budi terkejut dengan inisiatif mandor baru itu, mengangguk dengan penasaran. "Silakan Hadi, apa yang kau pikirkan?" Hadi mulai menjelaskan visinya dengan antusias, berbicara tentang bagaimana mereka bisa mengubah sudut terlupakan itu menjadi oasis warna dan kehidupan. Kata-katanya melukiskan gambaran yang begitu jelas sehingga Budi hampir bisa melihatnya, dan untuk sesaat dia mendapati dirinya bermimpi tentang kemungkinan-kemungkinan itu. Pada saat itulah sebuah suara menginterupsi pikirannya. "Ayah!" Budi berbalik untuk melihat putri bungsunya, Putri, berlari ke arah mereka. Dengan usia 12 tahun, Putri adalah pusaran energi dan kegembiraan, sangat berbeda dari keheningan yang biasanya menguasai rumah. "Putri," seru Budi, terkejut dengan kemunculan tiba-tiba putrinya. "Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu seharusnya berada di kelas." Senyum Putri sedikit goyah mendengar nada ayahnya. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Aku telah bekerja pada proyek untuk sekolah dan kupikir mungkin kamu bisa membantuku." Budi melihat jam tangannya, sadar akan rapat yang menunggunya dan pekerjaan yang masih harus diselesaikan. Rasa bersalah bercampur dengan frustasi di dadanya. "Putri, kamu tahu aku sibuk sepanjang hari. Tidak bisakah menunggu sampai malam?"
Kekecewaan di wajah putrinya terlihat jelas dan Budi merasakan tusukan penyesalan sebelum dia bisa mengatakan sesuatu lagi. Hadi ikut campur dengan lembut. "Nona Putri," katanya, sedikit membungkuk untuk sejajar dengan gadis itu. "Apakah Anda ingin membantu saya merencanakan kebun baru? Saya bisa menggunakan pendapat seseorang dengan imajinasi." Mata Putri bersinar mendengar usulan itu, dan Budi sekali lagi merasa terkejut dengan intuisi Hadi. Dia mengamati bagaimana Putri dan mandornya mulai berdiskusi dengan bersemangat tentang bunga dan desain, merasakan campuran kelegaan dan perasaan aneh kehilangan. Saat dia menjauh untuk menghadiri janjinya, Budi tidak bisa menahan diri untuk melihat ke belakang. Gambaran Hadi dan Putri, asyik dalam percakapan mereka tentang kebun, terpatri dalam pikirannya. Ada sesuatu dalam pemandangan itu yang membangkitkan emosi yang tidak bisa dia namakan. Perasaan bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi tepat di depan matanya. Saat memasuki rumah lagi, keheningan menyambutnya seperti kenalan lama. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Budi bertanya-tanya apakah keheningan itu benar-benar tanda kedamaian, atau jika itu menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang telah dia abaikan terlalu lama. Saat menaiki tangga menuju ruang kerjanya, pikirannya beralih ke putri satunya, Dewi. Di usia 16 tahun, Dewi adalah teka-teki baginya, jauh dan tertutup. Budi tidak bisa mengingat terakhir kali mereka memiliki percakapan yang nyata, dan realisasi itu membebani hatinya. Dia duduk di mejanya, dikelilingi kertas dan laporan, tapi pikirannya jauh dari angka dan proyeksi. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Budi Wibowo mendapati dirinya mempertanyakan prioritas yang telah menuntun hidupnya sampai saat ini. Di luar, matahari melanjutkan perjalanannya di langit, memandikan perkebunan dalam cahaya keemasan. Di kebun, tawa Putri bercampur dengan suara tenang Hadi, dan di suatu tempat di rumah Dewi tetap diam. Dan demikianlah, tanpa ada yang menyadarinya, benih kecil perubahan mulai berkecambah di jantung perkebunan Wibowo. Hari-hari di perkebunan, Wibowo mulai bergulir dengan irama baru sejak kedatangan Hadi. Kebun yang sebelumnya terabaikan mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan baru, seolah-olah tanah itu sendiri merespons sentuhan lembut mandor baru. Tapi bukan hanya kebun yang berubah, perubahan halus sedang terjadi di jantung keluarga Wibowo sendiri. Budi yang selalu tenggelam dalam bisnisnya, semakin sering mendapati dirinya melihat keluar jendela ruang kerjanya, mengamati bagaimana Hadi bekerja di kebun. Ada sesuatu dalam cara mandor itu bergerak di antara tanaman, dengan campuran rasa hormat dan kasih sayang, yang membangkitkan kenangan Budi akan hari-hari pertamanya di perkebunan ketika cinta pada tanah adalah motivasi utamanya. Suatu sore, saat meninjau beberapa kontrak, Budi mendengar tawa yang berasal dari kebun. Penasaran, dia melongok keluar jendela dan melihat Putri membantu Hadi menanam beberapa bunga. Gadis itu, dengan tangan penuh tanah dan senyum berseri-seri, tampak lebih bahagia dari yang pernah dilihat Budi sejak lama. Tanpa berpikir dua kali, Budi meninggalkan kertas-kertas di atas meja dan keluar ke kebun. Saat mendekat, dia bisa mendengar percakapan antara putrinya dan mandor. "Kamu lihat, Putri," kata Hadi dengan suara lembut. "Setiap benih seperti keajaiban kecil, hanya butuh tanah yang baik, air, matahari, dan banyak kasih sayang untuk tumbuh kuat dan indah." Putri mengangguk dengan antusias. "Menurutmu bunga-bunga ini akan siap untuk ulang tahun Dewi? Aku ingin memberinya kejutan." Budi berhenti mendadak. Ulang tahun Dewi? Sebuah ketakutan menjalar di punggungnya saat menyadari bahwa dia tidak tahu kapan ulang tahun putri sulungnya. Rasa bersalah menghantamnya seperti ombak dingin. "Pasti," jawab Hadi dengan senyuman. "Dan itu akan menjadi hadiah yang sangat istimewa, karena kamu telah membudidayakannya dengan tanganmu sendiri." Pada saat itu, Hadi mendongak dan melihat Budi. Dengan gerakan hormat, dia menyapa. "Selamat sore, Pak Budi. Apakah Anda ingin bergabung dengan kami?" Putri berbalik, terkejut melihat ayahnya berada di luar ruang kerjanya pada jam itu. "Ayah, kamu mau membantu kami menanam?" Budi ragu sejenak.
merasakan beban kontrak yang belum ditandatangani di mejanya. Tapi sesuatu dalam tatapan penuh harap putrinya membuatnya memutuskan. Tentu saja, katanya, mendekat dan berlutut di samping mereka. Apa yang kita tanam? Selama 1 jam berikutnya, Budi terbenam dalam dunia yang telah dia lupakan. Sentuhan, tanah lembab, aroma tanaman, kepuasan menciptakan kehidupan dengan tangannya sendiri. Putri berceloteh dengan riang, bercerita tentang rencananya untuk kebun dan bagaimana dia berharap bisa mengejutkan Dewi. "Ayah," kata Putri tiba-tiba, dengan keseriusan yang tidak biasa untuk usianya, "menurutmu Dewi akan menyukainya?" Akhir-akhir ini dia tampak begitu, sedih. Budi merasa seolah-olah dia telah dipukul di perut. Kapan terakhir kali dia benar-benar berbicara dengan Dewi? Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa putrinya sedih? "Aku yakin dia akan menyukainya," jawabnya, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Itu adalah tindakan yang sangat manis darimu, Putri." Hadi yang telah mengamati interaksi itu dalam diam ikut campur dengan lembut. "Anda tahu, terkadang tanaman seperti manusia membutuhkan waktu untuk berbunga. Tetapi dengan kesabaran dan perawatan yang konstan, mereka selalu menemukan cara untuk menunjukkan keindahan mereka." Budi melihat Hadi, terkejut dengan kedalaman kata-katanya. Untuk sesaat dia merasa bahwa mandor itu berbicara tentang sesuatu yang lebih dari sekadar tanaman. Ketika matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan oranye dan merah muda, Budi menyadari bahwa dia telah menghabiskan seluruh sore di kebun. Yang mengejutkan, dia tidak merasa menyesal atas pekerjaan yang tidak diselesaikan. Sebaliknya, dia merasa diperbarui. "Terima kasih, Hadi," kata Budi sambil berdiri, menepuk tanah dari celananya. "Untuk pelajaran berkebun dan untuk semua yang lainnya." Hadi mengangguk dengan senyum tenang. "Dengan senang hati, Pak. Terkadang, bekerja dengan tanah membantu kita melihat hal-hal dengan lebih jelas." Malam itu, selama makan malam, keluarga Wibowo duduk bersama di meja seperti yang belum mereka lakukan sejak lama. Sari terkejut dengan perubahan dalam rutinitas suaminya, mengamati dengan penasaran bagaimana Budi mendengarkan dengan seksama Putri berbicara tentang proyeknya di kebun. Dewi duduk diam di ujung meja yang lain, melemparkan pandangan diam-diam ke ayahnya, seolah-olah tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. Ketika mata mereka bertemu dengan mata Budi, dia melihat sesuatu yang mengejutkannya hingga ke inti. Campuran kerinduan dan ketidakpercayaan yang memecahkan hatinya. "Dewi," kata Budi, memecah keheningan yang telah tercipta di antara mereka, "aku ingin kamu menunjukkan lukisanmu besok. Putri memberitahuku bahwa kamu telah bekerja pada sesuatu yang baru." Keterkejutan di wajah Dewi terlihat jelas, dengan cepat digantikan oleh harapan yang berhati-hati. "Tentu, Ayah," jawabnya dengan suara lembut. "Jika kamu benar-benar ingin melihatnya." "Tentu saja aku ingin," tegas Budi, menyadari betapa banyak yang telah dia lewatkan dengan tidak memperhatikan hasrat putrinya. Sari mengamati pertukaran itu dengan campuran emosi di wajahnya. Sudah begitu lama sejak terakhir kali dia melihat keluarganya berinteraksi dengan cara ini, sehingga hampir terasa seperti mimpi. Setelah makan malam, saat Budi bersiap untuk tidur, dia tidak bisa berhenti memikirkan kejadian hari itu. Sore di kebun dengan Putri, kata-kata bijak Hadi, tatapan di mata Dewi, semuanya bercampur dalam pikirannya, menciptakan perasaan gelisah dan pada saat yang sama kemungkinan. Dia berbaring di samping Sari, yang menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa didefinisikan. "Ini adalah hari yang menarik," komentarnya. Suaranya campuran rasa ingin tahu dan kehati-hatian. "Ya memang," jawab Budi, merasakan beban bertahun-tahun jarak di antara mereka. "Sari, aku..." "Sst!" Dia menyela dengan lembut meletakkan jari di bibirnya. "Jangan katakan apa-apa sekarang." Kata-kata itu mudah, Budi. "Besok adalah hari baru. Mari kita lihat apa yang dibawanya." Dengan kata-kata itu, Sari mematikan lampu, meninggalkan Budi dalam kegelapan dengan pikirannya. Saat tidur menguasainya, dia tidak bisa menahan diri untuk memikirkan benih-benih yang telah mereka tanam hari itu di kebun. Apa yang akan mekar dari mereka? Dan yang lebih penting lagi, apa yang mulai mekar dalam keluarganya sendiri?
Keheningan malam menyelimuti perkebunan Wibowo, tetapi itu bukan lagi keheningan dingin dan jauh seperti sebelumnya. Itu adalah keheningan yang penuh dengan janji, kemungkinan, harapan. Dan di suatu tempat di tanah yang luas itu, benih-benih baru yang ditanam mulai perjalanan lambat. Dan ajaib mereka menuju permukaan, tidak menyadari drama manusia yang berkembang di sekitar mereka, tetapi entah bagaimana, terhubung secara tak terpisahkan dengannya. Pagi berikutnya menyingsing dengan cahaya berbeda di perkebunan Wibowo. Budi terbangun sebelum fajar, sebuah kebiasaan yang telah hilang seiring berjalannya tahun, tetapi hari ini, entah mengapa, telah kembali. Dia berpakaian dalam diam, berhati-hati untuk tidak membangunkan Sari, dan keluar dari rumah. Udara segar. Pagi hari menyambutnya, syarat dengan aroma tanah lembab dan bunga yang baru mekar. Dia berjalan di sepanjang jalan setapak kebun, mengamati bagaimana cahaya pertama hari itu mengungkapkan pekerjaan yang telah dilakukan Hadi dan Putri, seperti melihat tempat itu untuk pertama kalinya, memperhatikan detail yang sebelumnya terlewatkan. Selamat pagi, Pak Budi. Suara tenang Hadi mengejutkannya. Mandor itu berdiri di samping semak mawar, dengan tangan bernoda tanah dan ekspresi tenang di wajahnya. Hadi, sapa Budi, terkejut bahwa dia bukan satu-satunya yang bangun pagi. Aku tidak berharap menemukan siapapun di sini sepagi ini. Hadi tersenyum. Jam-jam pertama hari adalah yang terbaik untuk kebun, Pak. Saat itu tanaman paling responsif, lebih jujur jika Anda mengizinkan ungkapan itu. Budi mengangguk, tertarik dengan cara Hadi berbicara tentang tanaman seolah-olah mereka adalah orang. Jujur? Tanyanya. Benar-benar ingin tahu. Ya, jawab Hadi dengan lembut membelai kuncup mawar. Di pagi hari sebelum panas hari memaksa mereka menutup, tanaman menunjukkan dengan tepat apa yang mereka butuhkan. Jika mereka haus, daun mereka akan layu. Jika mereka kekurangan nutrisi, warna mereka tidak akan tepat. Ini adalah waktu terbaik untuk memahami dan merawat mereka. Budi terdiam, merenungkan kata-kata Hadi. Dia tidak bisa menahan diri untuk memikirkan keluarganya, bagaimana dia telah gagal membaca kebutuhan mereka selama begitu lama. Hadi, katanya akhirnya, bagaimana kamu belajar begitu banyak tentang kebun dan tanaman? Mandor itu menegakkan diri, memandang ke cakrawala, di mana matahari mulai muncul. Ayah saya yang mengajari saya, Pak Budi. Dia adalah pria sederhana, tapi bijaksana. Dia biasa mengatakan bahwa merawat kebun itu seperti merawat keluarga. Dibutuhkan perhatian konstan, kesabaran, dan terutama cinta. Kata-kata Hadi bergema dalam-dalam pada Budi. Dia memikirkan ayahnya sendiri, pelajaran yang telah diberikan tentang pengelolaan perkebunan, tetapi yang entah bagaimana telah menghilangkan kebenaran yang lebih dalam ini. Ayahmu tampaknya adalah orang yang sangat bijaksana, komentar Budi. Hadi mengangguk dengan senyum melankolis. Memang, dia mengajari saya bahwa akar sama pentingnya dengan bunga. Tanpa akar yang kuat dan dalam, tanaman paling indah sekalipun tidak dapat bertahan dari badai. Sebelum Budi bisa menjawab, mereka mendengar langkah kaki mendekat. Itu Dewi, berpakaian dengan baju lukis yang terciprat warna, yang tampak sama terkejutnya melihat mereka seperti mereka melihatnya. Dewi, kata Budi, mengingat janjinya malam sebelumnya. Opat si Madilona, kamu bangun pagi. Ya Pu, jawabnya, dengan nada yang mencampurkan kejutan dan kehati-hatian. Cahaya pagi, istimewa untuk melukis. Budi merasakan tusukan pengakuan. Berapa kali putrinya keluar seperti ini, pagi-pagi, untuk menangkap cahaya, fajar dalam lukisannya tanpa dia sadari. Apakah kamu ingin menunjukkan karyamu sekarang? Tanyanya berusaha tidak terdengar terlalu cemas. Dewi ragu sejenak seolah-olah mengevaluasi ketulusan permintaan itu. Akhirnya, dia mengangguk. Baiklah, ikuti aku. Hadi, merasakan momen intim itu, meminta maaf dengan bijaksana dan kembali ke tugasnya. Budi mengikuti putrinya ke gudang kecil di ujung kebun yang telah diubah menjadi studio seni improvisasi. Saat masuk, Budi terkesima. Dinding-dinding ditutupi dengan kanvas, masing-masing penuh dengan warna dan kehidupan.
Pemandangan, perkebunan, potret pekerja, adegan kehidupan sehari-hari. Setiap lukisan menceritakan sebuah kisah, menangkap esensi kehidupan di perkebunan dengan cara yang belum pernah dilihat Budi sebelumnya. Dewi, gumamnya, benar-benar terkesan. Ini luar biasa. Putrinya menatapnya dengan campuran kebanggaan dan kerentanan. Benarkah kamu berpikir begitu? Tentu saja, jawab Budi mendekati kanvas yang menunjukkan pohon ek tua di samping aliran, tempat yang sering dikunjunginya sendiri di masa mudanya. Kamu memiliki bakat yang luar biasa. Dewi tersenyum malu-malu. Kilasan kehangatan nyata pertama yang telah dilihat Budi padanya dalam waktu yang lama. Terima kasih, Ayah. Selama 1 jam berikutnya, Dewi menunjukkan karyanya kepada ayahnya, menjelaskan teknik yang telah dipelajarinya, tantangan yang telah dihadapinya. Budi mendengarkan dengan penuh perhatian, mengajukan pertanyaan, benar-benar tertarik. Dengan setiap kata yang dipertukarkan, dia merasa bahwa jembatan sedang dibangun di atas jurang yang telah memisahkan mereka selama begitu lama. Tiba-tiba, Budi berhenti di depan kanvas yang ditutupi kain. Dan yang ini, tanyanya, penasaran. Dewi tampak ragu. Itu istimewa, belum selesai. Dengan lembut, Budi mengangkat kain itu, mengungkapkan potret setengah jadi. Dia terkesima mengenali wajah-wajah itu. Itu adalah potret keluarga, dengan dia, Sari, Dewi, dan Putri. Tetapi yang paling mengejutkannya adalah ekspresi di wajahnya sendiri yang dilukis. Jauh, tidak hadir, seolah-olah secara fisik hadir, tetapi pikirannya berada di tempat lain. Oh Dewi, bisiknya merasakan benjolan di tenggorokannya. Maaf, kata putrinya dengan cepat, menggerakkan tangannya untuk menutupi kanvas lagi. Aku seharusnya tidak. Tidak, Budi memotongnya dengan lembut mengambil tangannya. Jangan minta maaf, ini sempurna, menyakitkan sempurna. Tatapan mereka bertemu, dan untuk sesaat, semua kata-kata yang tidak terucapkan, semua tahun jarak, tampak mengambang di antara mereka. Apakah kamu pikir, Budi mulai dengan suara gemetar, kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikannya? Mungkin kita bisa membuat potret baru yang mencerminkan bagaimana aku ingin kita menjadi mulai sekarang. Mata Dewi dipenuhi air mata, tetapi dia mengangguk. Aku suka itu, Ayah. Ketika mereka keluar dari studio, matahari sudah tinggi di langit. Sari menunggu mereka di teras, ekspresi kejutan dan harapan di wajahnya saat melihat mereka bersama. Sarapan sudah siap, dia mengumumkan, suaranya lembut tetapi penuh dengan pertanyaan yang tidak dirumuskan. Budi melihat istrinya, kemudian putrinya, dan akhirnya ke arah kebun di mana Hadi bekerja dengan rajin. Dia merasa seolah-olah dia melihat hidupnya dari perspektif baru, seolah-olah akar keluarganya yang telah lama diabaikan mulai menguat kembali. Ayo, katanya, merangkul bahu Dewi dan mengulurkan tangan yang lain ke arah Sari. Kita memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Saat keluarga itu berjalan menuju rumah, Budi tidak bisa menahan diri untuk memikirkan kata-kata Hadi tentang akar yang dalam. Mungkin pikirnya belum terlambat untuk memelihara akar-akar itu, untuk membantu keluarganya tumbuh kuat dan bersatu, mampu menghadapi badai apapun yang mungkin datang. Aroma kopi dan roti yang baru dipanggang menyelimuti mereka saat memasuki rumah, bercampur dengan wangi bunga dari kebun. Itu adalah aroma rumah permulaan baru, kemungkinan yang terbuka di depan mereka. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, Budi Wibowo merasa bahwa dia berada tepat di mana seharusnya dia berada. Hari-hari berikutnya di perkebunan Wibowo berlalu dengan atmosfer perubahan yang terasa. Budi, terinspirasi oleh koneksi barunya dengan Dewi, membuat upaya sadar untuk lebih hadir dalam kehidupan keluarganya. Namun, bertahun-tahun kebiasaan yang tertanam tidak menghilang dalam semalam, dan jalan menuju rekonsiliasi jauh dari mudah. Suatu pagi saat Budi meninjau beberapa dokumen di ruang kerjanya, dia mendengar keributan dari dapur. Penasaran, dia bangkit dari mejanya dan berjalan ke sana. Saat masuk, dia menemukan pemandangan yang kacau. Putri tertutup tepung dari kepala hingga kaki, berjuang mengendalikan mixer listrik yang tampaknya memiliki kehidupan sendiri.
Adonan kue menyiprat dinding dan lantai, dan di tengah semua itu, Hadi berusaha menenangkan situasi. "Putri," seru Budi terkejut, "apa yang terjadi di sini?" Gadis itu dengan mata penuh air mata frustrasi melepaskan mixer. Aku hanya ingin membuat kue untuk ulang tahun Dewi, tapi semuanya berantakan." Budi merasakan tusukan rasa bersalah. Dia telah begitu sibuk mencoba menghubungkan kembali dengan Dewi, sehingga telah mengabaikan Putri. Dia mendekati putri bungsunya, dan untuk kejutan semua orang termasuk dirinya sendiri, memeluknya, tidak peduli bahwa jasnya kotor oleh tepung dan adonan. "Tidak apa-apa, sayang," katanya dengan lembut. "Kecelakaan terjadi, yang penting adalah niatnya." Hadi yang telah mengamati dalam diam, ikut campur dengan kebijaksanaan biasanya. "Nona Putri, tahukah Anda, di kebun kadang-kadang kita menanam benih dan mereka tidak tumbuh seperti yang kita harapkan. Tapi itu tidak berarti kita harus menyerah. Kita hanya belajar dan mencoba lagi." Budi menatap Hadi dengan rasa terima kasih. "Hadi, benar. Bagaimana jika kita membersihkan kekacauan ini dan kemudian mencoba membuat kue bersama-sama?" Mata Putri bersinar. "Sungguh, kamu akan membantuku?" "Ayah." "Tentu saja," jawab Budi, menyadari betapa dia telah merindukan momen-momen seperti ini dengan putrinya. "Meskipun aku harus memperingatkanmu bahwa kemampuan memasakku sangat terbatas." Saat mereka membersihkan dapur, Sari masuk, tertarik oleh keributan. Ekspresi terkejutnya saat melihat Budi dengan lengan baju digulung, membersihkan lantai bersama Putri, tidak terlukiskan. "Budi," dia mulai, dengan campuran ketakjuban dan kehati-hatian dalam suaranya, "kamu memiliki video konferensi penting dalam setengah jam dengan investor dari Jakarta." Budi berhenti. Beban tanggung jawab bisnisnya bertabrakan dengan keinginannya yang baru ditemukan untuk hadir bagi keluarganya. Dia melihat Putri, kemudian Sari, dan akhirnya Hadi yang mengamatinya dengan ekspresi tenang tapi menanti. Pada saat itu, Budi mengambil keputusan. "Sari, bisakah kamu menjadwalkan ulang panggilan untuk besok? Ada sesuatu yang penting yang harus kulakukan hari ini." Sari berkedip, terkejut. "Tapi Budi, investor ini telah menunggu pertemuan ini selama berminggu-minggu. Ini sangat penting untuk perluasan perkebunan." "Aku tahu," jawab Budi berdiri, "tapi ada hal-hal yang lebih penting daripada perluasan. Aku akan menjelaskan situasinya kepada mereka. Jika mereka adalah mitra yang tepat untuk kita, mereka akan mengerti." Saat Sari keluar untuk melakukan panggilan, jelas bingung dengan Budi yang baru ini, Hadi mendekatinya. "Pak Budi, jika saya boleh mengatakannya, Anda baru saja mengambil keputusan yang sangat bijaksana. Kadang-kadang agar sesuatu tumbuh kuat, perlu memangkas cabang lain." Budi mengangguk, berterima kasih atas dukungan diam dari Hadi. "Terima kasih, Hadi. Kurasa aku baru mulai memahami itu." Sisa pagi berlalu di antara tawa, tepung yang berterbangan, dan aroma manis kue yang dipanggang. Budi menemukan, untuk kejutannya, bahwa dia sangat menikmati tugas itu. Dia melihat Putri dengan cara baru, menghargai tekad dan kreativitasnya. Ketika Dewi kembali dari kelas seninya pada sore hari, dia menemukan pemandangan yang tidak pernah dibayangkannya. Ayah dan adik perempuannya tertutup tepung dengan bangga, mempersembahkan kue yang agak miring tetapi dibuat dengan cinta. "Selamat ulang tahun, Dewi," kata Budi dengan senyum malu-malu. "Aku tahu ini sedikit terlalu awal, tetapi Putri sangat bersemangat sehingga kami tidak bisa menunggu." Dewi melihat kue, kemudian ayah dan adiknya, dan akhirnya ibunya yang mengamati adegan itu dari pintu dengan campuran emosi di wajahnya. Untuk sesaat, tidak ada yang berbicara. Kemudian untuk kejutan semua orang, Dewi mulai tertawa. Itu bukan tawa mengejek, tetapi tawa tulus, penuh kegembiraan dan mungkin sedikit kelegaan. "Sempurna," katanya akhirnya. Memeluk Putri dan kemudian setelah ragu-ragu sejenak Budi. Saat keluarga berkumpul di sekitar meja untuk menikmati kue, Sari mendekati Budi. "Para investor mengerti," katanya dengan suara pelan. "Tapi mereka menginginkan penjelasan rinci besok." Budi mengangguk, sadar bahwa tindakannya hari ini akan memiliki konsekuensi di masa depan. Tetapi melihat keluarganya berkumpul, dia merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama,
Prioritasnya berada di tempat yang tepat. Namun, tidak semua berjalan mulus. Nanti malam itu, ketika kegembiraan hari itu telah mereda, Budi menemukan Sari di teras memandang ke arah kebun yang diterangi bulan. Sari, dia mulai mendekatinya. Aku tahu perubahan ini pasti membingungkan bagimu. Dia berbalik untuk menatapnya. Matanya bersinar dengan air mata yang tidak jatuh. Budi, jangan salah paham. Aku senang melihat perubahan ini padamu, pada keluarga kita. Tapi? Tanya. Budi merasakan tusukan kecemasan. Tapi aku takut, akui Sari. Takut bahwa ini sementara, bahwa kamu akan kembali tenggelam dalam pekerjaan dan meninggalkan kami lagi. Aku tidak tahu apakah aku bisa menahan kekecewaan itu lagi. Kata-kata Sari menghantam Budi seperti pukulan di perut. Dia menyadari betapa banyak kerusakan yang telah disebabkan oleh kelalaiannya selama bertahun-tahun dan betapa rapuhnya dinamika keluarga baru ini sebenarnya. Sari, katanya, mengambil tangannya dalam genggamannya. Aku tidak bisa berjanji bahwa ini akan mudah. Aku belajar, membuat kesalahan, berusaha menjadi lebih baik, tapi aku berjanji bahwa aku tidak akan menyerah. Keluarga kita adalah hal terpenting bagiku, lebih dari bisnis atau perluasan apapun. Sari menatap matanya, mencari kebenaran dalam kata-katanya. Akhirnya dia mengangguk sedikit. Baiklah Budi, mari kita beri kesempatan untuk ini bersama-sama. Saat mereka berpelukan di bawah sinar bulan, dengan aroma bunga kebun mengambang di udara, Budi menyadari bahwa ini hanyalah awal. Jalan menuju rekonsiliasi dan perubahan yang sebenarnya akan panjang dan penuh tantangan. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa harapan. Harapan bahwa, seperti tanaman di kebun Hadi, keluarganya bisa tumbuh lebih kuat, lebih bersatu, mampu menahan badai apapun yang mungkin dibawa masa depan. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkedip, mengingatkan Budi bahwa dunia luar, dengan semua tuntutan dan harapannya, masih ada. Besok dia harus menghadapi konsekuensi dari keputusannya hari ini. Tetapi untuk malam ini, pada saat ini, dia berada tepat di mana dia perlu berada. Pagi berikutnya menyingsing dengan ketegangan yang terasa di perkebunan Wibowo. Budi bangun pagi, pikirannya terbagi antara kehangatan peristiwa keluarga hari sebelumnya dan video konferensi yang akan datang dengan investor dari Jakarta. Dia mengenakan jasnya yang paling formal, sebuah baju besi melawan dunia bisnis, yang sekarang tampak begitu jauh dari kehidupan yang mulai dia hargai. Saat merapikan dasinya di depan cermin, Sari masuk ke kamar. Pandangan mereka bertemu di cermin. Percakapan diam melintas di antara mereka. "Kamu siap?" tanya Sari. Suaranya mencampurkan dukungan dan kekhawatiran. Budi mengangguk, berbalik untuk menghadapinya. "Aku harus siap. Pertemuan ini bisa mengubah masa depan perkebunan." Sari mendekat, merapikan kerah jasnya dengan gerakan familiar. "Hanya ingat mengapa kamu melakukan ini, Budi. Untuk siapa?" Dengan satu remasan terakhir di bahunya, Sari keluar dari kamar, meninggalkan Budi tenggelam dalam pikirannya. Beberapa menit kemudian, dia berada di ruang kerjanya di depan layar komputernya, menunggu panggilan dimulai. Wajah serius para investor muncul di layar. Ekspresi mereka campuran rasa ingin tahu dan sedikit iritasi. Budi menarik napas dalam-dalam dan mulai penjelasannya. "Tuan-tuan, pertama-tama saya ingin berterima kasih atas pengertian Anda untuk perubahan jadwal," dia mulai. "Kemarin saya mengambil keputusan yang mungkin tampak ceroboh dari perspektif bisnis murni, tetapi yang saya anggap mendasar untuk masa depan perkebunan Wibowo." Saat Budi berbicara tentang pentingnya keluarga, tentang bagaimana nilai sebenarnya dari perkebunan tidak hanya terletak pada ladang dan produknya, tetapi pada orang-orang yang membuatnya berfungsi, dia melihat perubahan halus dalam ekspresi para investor. Beberapa tampak skeptis, yang lain tertarik. "Yang saya usulkan," lanjut Budi, merasakan keyakinan baru tumbuh di dalam dirinya, adalah pendekatan yang mengintegrasikan kesejahteraan pekerja kami dan keluarga mereka dengan perluasan dan modernisasi perkebunan. Saya yakin bahwa ini tidak hanya benar secara moral, tetapi juga akan memberi kita keunggulan kompetitif yang unik di pasar. Diskusi yang mengikuti sangat intens.
Para investor mempertanyakan kelayakan finansial rencana tersebut, mengungkapkan kekhawatiran tentang jangka waktu dan pengembalian investasi. Budi tetap teguh, mendukung argumennya dengan data dan proyeksi, tetapi juga dengan hasrat yang mengejutkan, bahkan dirinya sendiri. Setelah apa yang tampak seperti selamanya, pemimpin kelompok investor, seorang pria dengan wajah keras bernama Agus Wijaya, berbicara. Pak Budi, proposal Anda tidak konvensional, namun kami tidak bisa menyangkal bahwa ada manfaat dalam argumen Anda. Kami akan membutuhkan waktu untuk meninjau detail dan berkonsultasi dengan penasihat kami. Budi mengangguk, sadar bahwa ini bukan penolakan langsung, tetapi juga bukan kemenangan. Saya mengerti, Pak Agus. Saya menghargai pertimbangan Anda dan akan dengan senang hati memberikan informasi tambahan yang Anda butuhkan. Ketika panggilan berakhir, Budi bersandar di kursinya lelah tetapi dengan perasaan pencapaian. Dia telah membela keyakinan barunya di hadapan salah satu tantangan terbesar dalam karirnya. Dia keluar dari ruang kerjanya dan menemukan Sari menunggu dengan cemas di lorong. Bagaimana hasilnya? Tanyanya. Sulit akui Budi, tapi kurasa aku berhasil membuat mereka melihat sudut pandangku. Sekarang kita hanya perlu menunggu. Sari memeluknya, gerakan yang telah menjadi lebih sering dalam beberapa hari terakhir. Aku bangga padamu Budi, apapun hasilnya kamu telah melakukan hal yang benar. Saat mereka berjalan bersama menuju dapur, mereka bertemu dengan Hadi, yang datang dari kebun dengan keranjang penuh sayuran segar. Mandor itu menyapa mereka dengan senyuman, tetapi Budi melihat bayangan kekhawatiran di matanya. Hadi, kata Budi, apakah semuanya baik-baik saja? Hadi ragu sejenak sebelum menjawab. Pak Budi, ada sesuatu yang harus Anda lihat di ladang timur. Penasaran. Dan sedikit khawatir Budi mengikuti Hadi ke ladang. Saat mereka mendekat, Budi melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tanaman yang seharusnya dalam pertumbuhan penuh tampak layu dan lemah. Apa yang terjadi? Tanya Budi, berlutut untuk memeriksa tanaman lebih dekat. Hadi berjongkok di sampingnya. Sepertinya hama baru, Pak. Saya belum pernah melihat sesuatu seperti ini di wilayah ini. Jika kita tidak bertindak cepat, kita bisa kehilangan seluruh panen timur. Budi merasa bahwa tanah bergerak di bawah kakinya. Kehilangan panen ini akan menjadi pukulan telak, terutama sekarang ketika dia mencoba meyakinkan para investor tentang pendekatan barunya. Apa yang bisa kita lakukan? Tanyanya, berusaha tetap tenang. Hadi menggelengkan kepalanya. Pestisida tradisional tidak akan bekerja melawan ini. Kita perlu mencari solusi yang lebih alami. Saya kenal seorang ahli agronomi di kota yang telah bereksperimen dengan metode organik pengendalian hama. Itu bisa menjadi pilihan terbaik kita. Budi mengangguk, merasakan beban keputusan di pundaknya. Metode organik lebih mahal dan kurang teruji, tetapi sesuai dengan visi yang baru saja dia presentasikan kepada para investor. Lakukan, katanya akhirnya, hubungi ahli agronomi itu dan lakukan apapun yang diperlukan untuk menyelamatkan panen. Saat mereka kembali ke rumah, Budi tidak bisa menahan diri untuk merasa bahwa dia berjalan di atas tali yang tipis. Di satu sisi, keluarganya dan komitmen barunya pada pendekatan yang lebih etis dan berkelanjutan. Di sisi lain, realitas keras bisnis dan harapan para investor. Di teras, mereka menemukan Dewi melukis. Gerakannya menangkap keindahan matahari, terbenam di atas ladang. Budi berhenti untuk mengamatinya, takjub akan bakat putrinya dan bagaimana dia tampaknya melihat keindahan bahkan dalam momen ketidakpastian. Dewi, panggilnya dengan lembut. Ketika dia berbalik, dia melanjutkan, apakah kamu ingin kita mengunjungi galeri seni di kota besok? Kurasa sudah waktunya bakatmu diakui di luar perkebunan. Mata Dewi bersinar dengan campuran kejutan dan kegembiraan. Sungguh ayah, bagaimana dengan pekerjaanmu? Budi tersenyum meskipun kekhawatiran yang dia rasakan tentang situasi di ladang. Pekerjaan terpentingku adalah menjadi ayahmu, yang lainnya bisa menunggu sehari. Saat Dewi memeluknya dengan antusias, Budi bertukar pandangan dengan Sari yang mengamati mereka dari pintu. Di matanya dia melihat pengertian dan dukungan, tetapi juga peringatan diam.
Keduanya tahu bahwa mereka sedang mengarungi air yang bergejolak dan keputusan yang mereka buat dalam beberapa hari ke depan bisa mengubah arah hidup mereka selamanya. Malam itu, saat keluarga makan malam bersama, berbagi tawa dan rencana untuk masa depan, Budi mendapati dirinya terbagi antara kegembiraan momen itu dan kecemasan tentang apa yang akan datang. Dia melihat ke sekelilingnya, ke wajah-wajah orang yang paling dicintainya, dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan kehilangan pandangan tentang apa yang benar-benar penting. Di luar, di ladang yang digelapkan oleh malam, ancaman hama mengintai, bayangan atas masa depan perkebunan. Tetapi, di dalam rumah diterangi oleh cahaya hangat lampu dan kasih sayang keluarga, Budi Wibowo menemukan kekuatan untuk menghadapi tantangan apapun yang mungkin dibawa esok hari. Hari menyingsing dengan campuran antisipasi dan kecemasan di perkebunan Wibowo. Budi mendapati dirinya terjaga sebelum fajar, pikirannya terbagi antara janji akan hari, bersama Dewi di galeri seni dan kekhawatiran yang tumbuh atas hama di ladang timur. Dia berpakaian dalam diam, berusaha untuk tidak membangunkan Sari, dan keluar untuk berjalan-jalan di kebun. Udara pagi yang segar membawa aroma bunga yang baru mekar, bercampur dengan bau tanah lembab. Hadi sudah bekerja, sosoknya terlihat berlatar belakang cakrawala yang mulai terang. "Selamat pagi, Pak Budi," sapa Hadi saat melihat Budi mendekat. "Bangun pagi hari ini." Budi mengangguk mengamati bagaimana Hadi dengan hati-hati memeriksa tanaman. "Ada kabar tentang ahli agronomi?" "Ya, Pak," jawab Hadi, berdiri tegak. "Dia akan tiba sore ini untuk memeriksa ladang yang terkena. Dia bilang telah berhasil dengan metode serupa di perkebunan lain." Budi merasakan kelegaan sesaat, tetapi tahu bahwa mereka masih jauh dari menyelesaikan masalah. "Bagus, beritahu aku tentang segala perkembangan. Hari ini aku akan membawa Dewi ke kota, tetapi aku akan tersedia jika kalian membutuhkanku." Hadi mengangguk. Senyum tipis muncul di wajahnya yang terbakar matahari. "Bagus sekali Anda menghabiskan waktu dengan putri Anda, Pak. Tanaman bukan satu-satunya yang membutuhkan perhatian dan perawatan untuk tumbuh kuat." Budi tersenyum, sekali lagi berterima kasih atas kebijaksanaan sederhana, namun mendalam dari Hadi. Dia kembali ke rumah dan menemukan Dewi sudah bangun. Antusiasmenya untuk hari yang mereka nantikan terasa jelas. Perjalanan ke kota adalah momen koneksi antara ayah dan anak perempuan. Dewi berbicara dengan bersemangat tentang proyek seninya, mimpi dan aspirasinya. Budi mendengarkan dengan penuh perhatian, takjub betapa banyak putrinya telah tumbuh dan betapa banyak yang telah dia lewatkan selama tahun-tahun dia tenggelam dalam pekerjaan. Galeri seni adalah bangunan elegan di pusat kota. Saat masuk, mereka disambut oleh Lina Kusuma, pemilik galeri, seorang wanita paruh baya dengan mata tajam untuk bakat. "Pak Budi, senang bertemu Anda," sapa Lina, sebelum mengarahkan perhatiannya pada Dewi. "Dan kamu pasti seniman muda yang sudah kudengar." Dewi, yang biasanya percaya diri dengan seninya, tampak gugup di bawah pengamatan profesional. Budi meletakkan tangan yang menenangkan di bahunya. "Ayo, sayang, tunjukkan pada Bu Lina karyamu." Dengan tangan gemetar, Dewi membuka portofolionya. Lina memeriksa setiap karya dengan seksama, matanya bersinar dengan setiap karya baru yang dilihatnya. "Dewi," kata Lina akhirnya, "kamu memiliki bakat luar biasa. Caramu menangkap esensi kehidupan pedesaan, cahaya, warna, mengesankan." Budi merasa dadanya membengkak dengan kebanggaan melihat senyum berseri-seri putrinya. Lina melanjutkan, "Aku ingin memamerkan beberapa karyamu dalam pameran bakat muda kami berikutnya. Bagaimana menurutmu?" Dewi melihat ayahnya mencari persetujuannya. Budi mengangguk dengan antusias. "Ini kesempatan luar biasa, sayang. Kamu harus menerimanya." Saat Dewi dan Lina mendiskusikan detail pameran, ponsel Budi bergetar di sakunya. Itu adalah pesan dari Sari. "Ahli agronomi sudah tiba. Situasinya lebih serius dari yang kita pikirkan." Budi merasakan perutnya menegang. Dia ingin berada di sana untuk Dewi pada momen penting ini,
tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mengabaikan krisis di perkebunan. Dia mendekati putrinya dan berbicara dengan suara pelan. "Dewi, telah terjadi keadaan darurat di perkebunan. Apakah kamu akan baik-baik saja jika aku pergi sekarang? Aku bisa mengirim sopir untuk menjemputmu nanti." Kekecewaan sekilas terlihat di wajah Dewi, tetapi dia mengangguk dengan pengertian. "Tidak apa-apa, Ayah. Aku mengerti. Pergilah, aku akan tinggal lebih lama dengan Bulina." Budi mencium dahi putrinya dan berpamitan dengan tergesa-gesa. Selama perjalanan kembali ke perkebunan, pikirannya berosilasi antara kegembiraan atas keberhasilan Dewi dan kekhawatiran tentang apa yang akan dia temukan di rumah. Sesampainya, dia menemukan Sari, Hadi, dan seorang pria yang dia duga adalah ahli agronomi, berkumpul di tepi ladang yang terkena. Ekspresi suram mereka memberitahunya semua yang perlu dia ketahui, bahkan sebelum mereka berbicara. "Budi," mulai Sari, suaranya tegang. "Dr. Sutanto mengatakan bahwa hama ini lebih resisten dari yang kita pikirkan. Metode organik mungkin berhasil, tetapi akan memakan waktu. Waktu yang tidak kita miliki jika kita ingin menyelamatkan panen." Dr. Sutanto, seorang pria berpenampilan akademis dengan kacamata tebal, mengangguk serius. "Pak Budi, saya takut satu-satunya solusi cepat adalah menggunakan pestisida kimia yang sangat kuat. Itu akan menghilangkan hama, tetapi akan mencemari tanah." Budi menyelesaikan, merasakan beban keputusan di pundaknya. Hadi yang telah diam sampai saat itu berbicara. "Pak, saya tahu kita berjanji kepada investor sebuah pendekatan yang lebih berkelanjutan, tetapi jika kita kehilangan panen ini..." Budi menutup matanya, merasa dunia menutup di sekitarnya. Di satu sisi ada masa depan finansial perkebunan, pekerjaan ratusan pekerja yang bergantung padanya. Di sisi lain, ada komitmen yang telah dia buat, tidak hanya dengan para investor, tetapi dengan dirinya sendiri dan keluarganya, untuk melakukan hal-hal dengan cara yang berbeda, untuk menjadi contoh pertanian yang bertanggung jawab. "Saya butuh waktu untuk berpikir," katanya akhirnya. "Dr. Sutanto, bisakah Anda tinggal 1 hari lagi? Saya ingin mengeksplorasi semua pilihan kita sebelum mengambil keputusan." Ahli agronomi itu mengangguk, pengertian. Saat kelompok itu bubar, Sari mendekati Budi. "Bagaimana hari bersama Dewi?" tanyanya, mencoba mencerahkan suasana. Senyum Budi, pahit manis, luar biasa. Galeri ingin memamerkan karyanya. Putri kita memiliki masa depan cerah di depannya. Sari mengambil tangannya, menjalinya dengan jarinya. "Dan berkat kamu, sekarang dia tahu itu. Budi, apapun yang terjadi dengan perkebunan, jangan lupa betapa pentingnya kehadiranmu dalam kehidupan putri-putri kita." Malam itu, saat keluarga makan malam bersama, Budi mengamati Dewi berbagi dengan bersemangat detail pamerannya yang akan datang. Putri mendengarkan dengan kekaguman pada kakak perempuannya, matanya bersinar dengan mimpi-mimpi sendiri. Sari duduk di sampingnya, menjaga tangan yang menenangkan di atas tangannya di bawah meja. Pada saat itu, dikelilingi oleh cinta dan kegembiraan keluarganya, Budi tahu bahwa tidak peduli betapa sulitnya keputusan yang harus dia ambil, dia akan menemukan cara untuk melindungi baik keluarganya maupun tanah yang telah mereka sebut rumah selama beberapa generasi. Sementara itu, di ladang yang digelapkan oleh malam, hama terus maju dalam diam. Ancaman tak terlihat yang akan menguji tidak hanya ketahanan tanaman, tetapi kekuatan dan nilai-nilai keluarga Wibowo. Pagi berikutnya menyingsing kelabu dan berawan, seolah-olah langit mencerminkan suasana hati di perkebunan Wibowo. Budi mendapati dirinya terjaga sebelum fajar, pikirannya pusaran pikiran dan kekhawatiran. Dia tahu bahwa hari ini adalah hari di mana dia harus mengambil keputusan yang bisa mengubah arah semua yang telah dia bangun. Dia berpakaian dalam diam dan turun ke dapur, terkejut menemukan Sari sudah bangun, menyiapkan kopi. "Aku tidak bisa tidur," jelasnya, menyerahkan secangkir kopi yang mengepul. "Kurasa kamu juga tidak." Budi menggelengkan kepalanya, berterima kasih atas kehangatan kopi dan kehadiran menenangkan istrinya. "Sari, apa yang harus kulakukan? Jika aku menggunakan
pestisida kimia. Aku akan mengkhianati semua yang telah kita janjikan. Tetapi jika aku tidak melakukannya, kita bisa kehilangan semuanya. Sari menatapnya dengan campuran pengertian dan tekad. Budi, aku percaya padamu. Aku tahu kamu akan mengambil keputusan yang tepat. Tapi ingat, kamu tidak harus melakukannya sendiri. Mungkin sudah waktunya untuk melibatkan lebih banyak orang dalam keputusan ini. Kata-katanya bergema dalam Budi. Selama bertahun-tahun dia telah menanggung beban keputusan penting sendirian, yakin bahwa itu adalah tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan perkebunan. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa mungkin pendekatan itu adalah bagian dari masalah. Kamu benar, katanya akhirnya. Aku akan mengadakan pertemuan dengan semua orang. Beberapa jam kemudian, ruang rapat perkebunan penuh. Budi telah mengundang tidak hanya Sari dan Hadi, tetapi juga beberapa pekerja kepercayaan, Dr. Sutanto, dan bahkan Dewi dan Putri. Keterkejutan terlihat jelas di wajah banyak orang. Belum pernah sebelumnya begitu banyak orang dilibatkan dalam keputusan seperti ini. Budi mulai menjelaskan situasi, keparahan hama pilihan yang mereka miliki, dan kemungkinan konsekuensi dari setiap keputusan. Kemudian, untuk kejutan semua orang, dia meminta pendapat. Pada awalnya, ada keheningan yang canggung. Para pekerja saling bertukar pandangan gugup, tidak terbiasa diminta pendapatnya dalam hal-hal sepenting ini. Tetapi lambat laun suara-suara mulai mengangkat. Hadi adalah yang pertama berbicara. Pak Budi, saya telah bekerja di tanah ini selama bertahun-tahun. Kita telah menghadapi hama sebelumnya, dan meskipun yang ini sangat sulit, saya percaya kita bisa melawannya tanpa menggunakan metode yang akan merusak tanah dalam jangka panjang. Beberapa pekerja mengangguk setuju, sementara yang lain mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang kemungkinan kehilangan pekerjaan jika panen gagal. Dr. Sutanto campur tangan, dengan data teknis menjelaskan pro dan kontra dari setiap pendekatan. Metode organik lebih lambat, tetapi dalam jangka panjang akan menjaga tanah tetap subur dan sehat. Pestisida kimia menawarkan solusi cepat, tetapi bisa memiliki konsekuensi negatif di masa depan. Saat diskusi berlanjut, Budi memperhatikan bahwa Dewi tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu. Dewi, dia mendorongnya, apa pendapatmu? Dewi tampak terkejut bahwa pendapatnya diminta, tetapi membulatkan tekad dan berbicara. Ayah, aku tahu aku tidak tahu banyak tentang pertanian, tapi bagaimana jika kita menggunakan ini sebagai kesempatan? Kita bisa mendokumentasikan seluruh proses melawan hama secara organik. Aku bisa membuat serangkaian lukisan, menunjukkan tantangan dan kemenangan. Itu bisa menjadi cara untuk mendidik orang lain tentang pertanian berkelanjutan. Ruangan terdiam sejenak, terkejut dengan ide inovatif Dewi. Budi merasakan gelombang kebanggaan atas putrinya. Putri tidak ingin ketinggalan, menambahkan dengan antusias, dan aku bisa membantu membuat video untuk media sosial, menunjukkan bagaimana semua orang bekerja bersama untuk menyelamatkan panen secara bertanggung jawab. Energi di ruangan berubah. Apa yang dimulai sebagai diskusi tentang krisis berubah menjadi brainstorming tentang bagaimana mengubah tantangan. Ini menjadi peluang, Sari, yang telah mendengarkan dengan seksama berbicara. Budi, ingat apa yang kamu katakan kepada para investor tentang bagaimana kita ingin perkebunan Wibowo menjadi contoh pertanian yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Ini bisa menjadi kesempatan kita untuk membuktikannya. Budi melihat ke sekelilingnya, ke wajah-wajah harapan yang mengelilinginya. Dia melihat kekhawatiran, tetapi juga tekad dan harapan. Pada saat itu, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Baiklah, katanya akhirnya, kita akan melakukannya. Kita akan melawan hama ini secara organik. Akan sulit, membutuhkan lebih banyak kerja dan kesabaran dari kita semua, tapi kita akan melakukannya bersama, sebagai keluarga, sebagai komunitas. Gumaman persetujuan terdengar di ruangan. Hadi tersenyum, mengangguk dengan hormat. Dr. Sutanto segera mulai menguraikan rencana tindakan. Satu hal lagi, tambah Budi. Mulai sekarang kita akan mengambil keputusan penting bersama-sama. Perkebunan ini bukan hanya milikku, ini milik kita semua, dan bersama-sama kita akan membuatnya berkembang. Saat pertemuan bubar,
Dengan kelompok-kelompok kecil berdiskusi dengan bersemangat tentang langkah-langkah selanjutnya, Budi mendapati dirinya dikelilingi oleh keluarganya. Sari memeluknya erat, membisikkan "Aku bangga padamu" di telinganya. Dewi dan Putri bersemangat karena diikutsertakan dan dihargai, sudah merencanakan bagaimana mendokumentasikan petualangan baru ini. Malam itu, saat Budi bersiap tidur, dia merenungkan peristiwa hari itu. Dia tahu bahwa jalan di depan akan sulit. Para investor mungkin tidak senang. Panen masih dalam bahaya, dan mereka mempertaruhkan banyak pada pendekatan baru ini. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia benar-benar merasa damai dengan keputusan. Dia melihat keluar jendela ke arah ladang yang diterangi bulan. Ladang yang telah menjadi penghidupan keluarganya selama beberapa generasi. Sekarang ladang yang sama itu akan menjadi simbol perubahan, tanggung jawab, kesatuan. "Apa yang kamu pikirkan?" tanya Sari, bergabung dengannya di jendela. Budi memeluknya, berterima kasih atas kekuatan dan dukungan konstan. "Masa depan," jawabnya, "tentang benih yang kita tanam hari ini, tidak hanya di ladang tetapi dalam hidup kita. Tentang panen yang akan datang, tidak hanya dari tanaman tetapi dari perubahan, pertumbuhan." Sari menyandarkan kepalanya di bahu Budi. "Ini akan menjadi jalan yang sulit," katanya. "Ya," Budi mengangguk, "tapi kita akan menempuhnya bersama, dan itu membuat semuanya berharga." Saat pasangan itu merenungkan malam, di ladang di luar jendela, tanaman berjuang diam-diam melawan hama yang mengancam keberadaan mereka. Tetapi sekarang, mereka memiliki seluruh komunitas yang bersatu untuk mendukung mereka, untuk memelihara tidak hanya akar di tanah, tetapi ikatan yang menyatukan semua orang di perkebunan Wibowo. Panen sebenarnya, Budi menyadari, akan menjadi transformasi keluarganya, komunitas mereka dan warisan mereka. Dan itu, pikirnya dengan senyuman, akan menjadi panen yang paling berharga dari semuanya. Hari-hari di perkebunan Wibowo berubah menjadi pusaran aktivitas yang sibuk. Keputusan untuk melawan hama secara organik telah menginspirasi semua orang dengan rasa tujuan baru, tetapi juga telah membawa serangkaian tantangan yang tidak terduga. Budi menemukan dirinya di tengah-tengah semuanya, membagi waktunya antara mengawasi upaya di ladang, berkoordinasi dengan Dr. Sutanto, dan menjaga para investor tetap terinformasi tentang kemajuan. Jam-jam panjang dan stres konstan mulai membebankannya, tetapi dia tetap teguh dalam tekadnya. Suatu pagi, saat menelusuri ladang bersama Hadi, Budi melihat sesuatu yang membuatnya berhenti mendadak. Di tengah tanaman yang terpengaruh oleh hama, sebuah tunas hijau kecil muncul, tampaknya kebal terhadap penyakit yang melanda tetangganya. "Hadi, lihat." "Ini," panggil Budi, berlutut untuk memeriksa tunas yang tahan lebih dekat. Hadi mendekat, matanya bersinar dengan minat. "Luar biasa," gumamnya. "Sepertinya tanaman ini telah mengembangkan ketahanan alami terhadap hama." Budi merasakan percikan harapan menyala di dadanya. "Menurutmu kita bisa menggunakan ini dengan cara tertentu? Mereproduksi ketahanan ini pada tanaman lain?" Hadi mengangguk perlahan, pikirannya bekerja pada kemungkinan. "Ini bisa menjadi kunci yang kita cari, Pak. Kita harus segera memberitahu Dr. Sutanto." Saat mereka kembali ke rumah utama untuk menghubungi ahli agronomi, Budi tidak bisa menahan diri untuk merasa bahwa tunas kecil ini adalah simbol ketahanan dan adaptabilitas perkebunan itu sendiri. Di ruang kerja, mereka menemukan Dewi bekerja pada kanvas baru. Gadis muda itu telah mendedikasikan setiap waktu luangnya untuk mendokumentasikan perjuangan melawan hama melalui seninya. Lukisan yang sedang dikerjakannya menunjukkan tangan yang kasar dari para pekerja merawat dengan lembut tanaman yang sakit, representasi kuat dari tekad dan perhatian yang sedang ditunjukkan semua orang dalam upaya ini. "Indah sekali, Dewi," kata Budi, mengagumi karya putrinya. Dewi tersenyum, matanya bersinar dengan gairah. "Terima kasih, Ayah. Aku ingin orang melihat tidak hanya masalahnya, tetapi juga solusinya. Cara semua orang bekerja bersama itu menginspirasi." Budi mengangguk, merasakan gelombang kebanggaan. "Dan sekarang kita memiliki sesuatu lagi untuk ditambahkan ke koleksimu. Kami telah menemukan tanaman yang tahan terhadap hama." Mata Dewi terbuka lebar dengan kejutan dan kegembiraan. "Itu luar biasa.
Aku harus melihatnya, melukisnya. Bisakah aku ikut dengan kalian lain kali kalian pergi ke ladang? Tentu saja, jawab Budi, takjub dengan antusiasme putrinya. Sebenarnya mengapa kamu tidak ikut dengan kami sekarang? Kami akan berbicara dengan Dr. Sutanto tentang penemuan ini. Saat mereka menuju laboratorium improvisasi yang telah didirikan untuk Dr. Sutanto, mereka bertemu dengan Putri yang datang berlari dengan tabletnya di tangan. Ayah, ayah, serunya bersemangat. Lihat ini, video yang kubuat tentang proyek organik kita telah menjadi viral. Sudah ditonton lebih dari 1 juta kali. Budi mengambil tablet itu, takjub melihat angka-angka tersebut. Video yang menunjukkan pekerjaan harian di perkebunan dan menjelaskan pendekatan berkelanjutan mereka telah menarik perhatian orang-orang dari seluruh dunia. Ini luar biasa, Putri, kata Budi, memeluk putri bungsunya. Kamu membantu menceritakan kisah kita dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Dr. Sutanto menyambut mereka dengan antusias ketika mereka memberitahunya tentang tanaman yang tahan. Ini bisa menjadi terobosan signifikan. Jelasnya matanya bersinar dengan kegembiraan ilmiah. Jika kita bisa mengisolasi gen yang bertanggung jawab atas ketahanan ini, kita bisa mengembangkan solusi yang sepenuhnya alami untuk hama. Hari-hari berikutnya adalah pusaran aktivitas. Tim Dr. Sutanto bekerja tanpa lelah untuk mempelajari tanaman yang tahan, sementara para pekerja perkebunan menggandakan upaya mereka untuk merawat ladang yang terkena dampak. Dewi menghabiskan berjam-jam di ladang, menangkap dalam kanvasnya perjuangan harian melawan hama dan harapan yang diwakili oleh tanaman yang tahan. Lukisannya dibagikan di media sosial oleh Putri, menarik perhatian galeri dan kolektor dari seluruh negeri. Suatu sore, saat Budi meninjau laporan keuangan terbaru di ruang kerjanya, Sari masuk dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Budi, dia mulai, duduk di depannya. Aku baru saja berbicara dengan Agus Wijaya. Para investor gelisah. Mereka ingin pertemuan untuk membahas masa depan perkebunan. Budi merasakan perutnya menegang. Dia tahu momen ini akan datang, tetapi tetap saja berita itu menghantamnya dengan keras. Kapan, tanyanya, berusaha tetap tenang. Besok, jawab Sari. Mereka ingin datang ke perkebunan melihat sendiri apa yang terjadi. Budi mengangguk perlahan. Pikirannya sudah bekerja bagaimana menghadapi pertemuan penting ini. Baik, katanya akhirnya. Kita akan menunjukkan semuanya kepada mereka. Tidak hanya tantangan, tetapi juga kemajuan yang telah kita capai. Kita akan membuat mereka melihat bahwa pendekatan baru ini tidak hanya etis tetapi juga berpotensi lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Sari mengambil tangannya, meremasnya dengan lembut. Aku bersamamu, Budi. Kita semua bersamamu. Kita akan menghadapi ini bersama-sama sebagai keluarga. Malam itu, Budi mengumpulkan seluruh keluarga untuk memberitahu mereka tentang kunjungan para investor. Untuk kejutannya, alih-alih kekhawatiran, dia menemukan tekad dan antusiasme. Kita bisa menyiapkan presentasi, usul Dewi. Lukisanku, video Putri, data Dr. Sutanto, kita akan menunjukkan kepada mereka secara visual dampak dari apa yang kita lakukan. Dan aku bisa memberikan tur di ladang, tambah Hadi, menunjukkan kepada mereka langsung bagaimana kita menangani situasi. Budi melihat ke sekelilingnya, ke wajah keluarga dan teman-temannya, semua bersatu dalam upaya bersama ini. Dia merasakan gelombang rasa syukur dan tekad. Besok akan menjadi hari yang menentukan, katanya. Tapi apapun yang terjadi, kita telah mencapai sesuatu yang luar biasa di sini. Kita telah menunjukkan bahwa mungkin untuk menghadapi tantangan dengan integritas, inovasi, dan kesatuan. Saat keluarga bersiap untuk hari berikutnya, Budi menyadari bahwa terlepas dari hasil pertemuan dengan para investor, mereka telah memenangkan sesuatu yang tak ternilai. Mereka telah menemukan kembali makna sebenarnya dari keluarga, komunitas, dan tujuan bersama. Di luar, di ladang yang dimandikan cahaya bulan, tunas kecil yang tahan terus tumbuh, simbol diam harapan dan ketahanan. Dan di rumah, keluarga Wibowo bersiap untuk menghadapi bersama tantangan apapun yang mungkin dibawa esok hari. Ikatan mereka lebih kuat dari sebelumnya.
Akar mereka tertanam dalam-dalam di tanah yang mereka cintai dan nilai-nilai yang telah mereka pilih untuk dipertahankan. Hari menyingsing cerah dan bersinar di atas perkebunan Wibowo, seolah-olah alam sendiri ingin menawarkan wajah terbaiknya untuk pertemuan penting yang akan datang. Budi terbangun sebelum fajar. Pikirannya sudah bekerja pada argumen yang akan dia presentasikan kepada para investor. Saat berpakaian, dia melihat bahwa Sari tidak lagi di tempat tidur. Dia menemukannya di dapur, menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga. Aku ingin kita semua memulai hari dengan baik, jelasnya dengan senyum lelah tetapi tekad. Perlahan-lahan, anggota keluarga lainnya bergabung dengan mereka. Dewi dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menunjukkan malam bekerja pada lukisannya. Putri gugup meninjau presentasinya di tablet. Bahkan Hadi telah datang lebih awal membawa berita terbaru dari ladang. Tanaman yang tahan masih tumbuh? Kuat, Pak, lapor Hadi sambil menikmati secangkir kopi. Dan kami telah memperhatikan bahwa beberapa tanaman tetangga tampaknya juga mulai membaik. Budi mengangguk, bersyukur atas kemenangan kecil ini. Setiap berita baik berarti hari ini. Pada pertengahan pagi, suara kendaraan yang mendekat mengumumkan kedatangan para investor. Budi dan Sari keluar untuk menyambut mereka. Dengan sisa keluarga dan pekerja kunci membentuk barisan sambutan di belakang mereka. Agus Wijaya, pemimpin kelompok investor, turun dari mobil pertama dengan ekspresi serius di wajahnya. Pak Budi, sapanya dengan jabat tangan yang kuat. Kami di sini untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada investasi kami. Budi mengangguk, menjaga ketenangan. Tentu saja Pak Agus, kami akan menunjukkan semuanya. Tapi pertama-tama, saya ingin Anda mengenal orang-orang yang telah menjadikan semua ini mungkin. Satu persatu, Budi memperkenalkan keluarga dan pekerja kuncinya. Ketika tiba giliran Dewi dan Putri, gadis-gadis itu melangkah maju. Kami telah menyiapkan presentasi untuk Anda, kata Dewi. Suaranya sedikit gemetar, tetapi mendapatkan kepercayaan diri dengan setiap kata. Kami ingin menunjukkan kepada Anda tidak hanya tantangan yang kami hadapi, tetapi juga solusi inovatif yang kami kembangkan. Para investor saling bertukar pandangan terkejut, tetapi mengangguk setuju. Presentasi berlangsung di gudang utama, yang telah diubah menjadi ruang pameran improvisasi. Lukisan-lukisan Dewi menutupi dinding, menunjukkan dengan jelas perjuangan melawan hama dan keindahan tanah yang tangguh. Putri memproyeksikan video viralnya yang sekarang telah ditonton jutaan kali, menunjukkan proses pertanian organik dan dampak positif pada komunitas. Dr. Sutanto mempresentasikan temuannya tentang tanaman yang tahan, menjelaskan bagaimana penemuan ini dapat merevolusi tidak hanya perjuangan melawan hama spesifik ini, tetapi berpotensi seluruh industri pertanian. Seiring presentasi berlanjut, Budi melihat perubahan halus dalam ekspresi para investor. Skeptisisme awal memberi jalan kepada rasa ingin tahu, dan kemudian kepada minat yang tulus. Akhirnya tiba saat tur di ladang. Hadi memimpin jalan, menjelaskan dengan hasrat dan pengetahuan setiap aspek pendekatan baru perkebunan. Ketika mereka tiba di bagian di mana tanaman yang tahan tumbuh, sekarang dikelilingi oleh tanaman lain yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Bahkan Agus Wijaya yang stoik tampak terkesan. Kembali di rumah utama, Budi bersiap untuk keputusan akhir. Agus Wijaya berdiri, ekspresinya tidak terbaca. Pak Budi, dia mulai, ketika kami datang hari ini, kami berharap menemukan alasan dan janji-janji kosong. Sebaliknya kami telah melihat inovasi, dedikasi, dan semangat komunitas yang terus terang telah mengejutkan kami. Budi menahan napas merasakan tangan Sari meremas tangannya di bawah meja. Pendekatan Anda berisiko, lanjut Agus, tetapi kami juga melihat potensinya. Pasar untuk produk organik dan berkelanjutan sedang tumbuh dan kisah Anda, baik, itu adalah jenis kisah yang menjual sendiri. Senyum mulai terbentuk di wajah Budi, tetapi dia menahannya menunggu kata-kata terakhir. Kami telah memutuskan untuk tidak hanya mempertahankan investasi kami, umumkan Agus, tetapi meningkatkannya. Kami ingin menjadi bagian dari bab baru perkebunan Wibowo ini, dengan satu syarat.
Apa syarat itu? Tanya Budi hati-hati. Bahwa Anda mempertahankan pendekatan pengambilan keputusan kolaboratif ini. Apa yang kami lihat hari ini adalah hasil dari upaya tim, dari keluarga yang bekerja bersama. Kami ingin melihat lebih banyak dari itu. Ketegangan di ruangan mereda digantikan oleh gelombang kelegaan dan sukacita. Putri adalah yang pertama memecah keheningan dengan teriakan gembira. Segera diikuti oleh pelukan dan selamat dari semua yang hadir. Di tengah perayaan, Budi mendapati dirinya memandang keluar jendela ke arah ladang. Matahari sore memandikan tanah dalam cahaya keemasan, dan untuk sesaat, dia bisa melihat masa depan terungkap di depan matanya. Ladang yang makmur, komunitas yang bersatu, keluarga yang kuat. Sari mendekatinya, melingkarkan lengannya di pinggang Budi. Kita berhasil, bisiknya. Budi tersenyum memeluknya erat. Tidak sayangku, kita berhasil bersama, kita semua. Malam itu, perkebunan Wibowo bergetar dengan energi pesta improvisasi. Para pekerja, keluarga, dan bahkan para investor berbaur, berbagi makanan, musik, dan tawa. Dewi memperlihatkan lukisan baru, potret keluarga Wibowo dikelilingi oleh komunitas perkebunan. Dengan ladang subur membentang di latar belakang. Itu adalah gambaran persatuan, harapan, masa depan cerah yang dibangun di atas akar yang kuat. Dan dalam saat perayaan berlanjut, Budi menyelinap pergi sejenak berjalan ke tepi ladang. Hadi menemukannya di sana, merenungkan bintang-bintang. "Panen yang bagus, bukan Pak?" kata mandor itu dengan senyuman. Budi mengangguk, hatinya penuh syukur. "Yang terbaik, Hadi. Dan aku tidak hanya berbicara tentang tanaman. Panen terbaik," renungkan Hadi, "adalah yang memberi nutrisi tidak hanya tubuh tetapi juga jiwa, dan itulah yang telah kita capai di sini." Budi meletakkan tangan di bahu Hadi, bersyukur atas kebijaksanaan dan dukungan konstan dari pria itu. Kembali, di pesta Budi mengamati keluarganya. Sari berseri-seri dan santai untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Dewi menjelaskan dengan bersemangat seninya kepada sekelompok investor yang tertarik. Putri mengajari beberapa pekerja muda cara mengedit video di tabletnya. Pada saat itu, Budi Wibowo memahami bahwa kekayaan sebenarnya tidak diukur dalam hektar atau dalam angka bank, tetapi dalam ikatan yang menyatukan orang-orang, dalam cinta yang mereka kembangkan setiap hari, dalam kekuatan yang mereka temukan bersama, menghadapi kesulitan. Perkebunan Wibowo telah menghadapi tantangan terbesarnya dan telah muncul tidak hanya utuh, tetapi berubah. Dan saat malam berlanjut, penuh dengan musik,